Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Yuni di kelas online untuk mata pelajaran kimia. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang klasifikasi materi. Simak video ini selengkapnya ya. Materi dapat digolongkan menjadi zat tunggal atau zat murni dan campuran. Nah, untuk zat tunggal ini terbagi menjadi unsur dan senyawa. Unsur sendiri berdasarkan sifatnya terbagi menjadi unsur logam, unsur non-logam, dan unsur semi-logam. Sementara senyawa berdasarkan asalnya terbagi menjadi senyawa organik dan senyawa anorganik. Untuk campuran digolongkan menjadi campuran homogen yang sering disebut dengan larutan, serta campuran heterogen yang dapat terbagi menjadi koloid dan suspensi. Untuk zat tunggal yang pertama yaitu unsur. Unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan atau dibagi lagi menjadi zat lain yang lebih sederhana dengan reaksi kimia biasa. Untuk mempermudah mempelajari unsur-unsur yang ada di alam, para ilmuwan mengelompokkan unsur-unsur ke dalam tabel seperti ini. Nah, ini disebut dengan tabel sistem periodik unsur. Untuk unsur logam, sifat fisiknya berwarna putih mengilat, konduktor, bersifat kuat dan mudah ditempa atau dipipihkan, berwujud padat kecuali raksa, mempunyai titik leleh yang tinggi, mudah dilenturkan, dan dapat dibuat paduan logamnya. Sementara sifat kimianya bersifat elektropositif dan reduktor. Jika membentuk senyawa akan bersifat basa dan membentuk ikatan ionik. Contohnya aluminium, besi, emas, dan lain-lain. Untuk unsur non-logam, sifatnya itu berkebalikan dengan unsur logam. Contohnya belerang, bromin, karbon, hidrogen, dan lain-lain. Unsur semi-logam atau metaloid ini memiliki sifat antara logam dan non-logam. Contohnya boron, silikon, arsen, dan lain-lain. Zat tunggal yang kedua adalah senyawa. Senyawa adalah gabungan dari beberapa unsur yang terbentuk melalui reaksi kimia, memiliki sifat yang berbeda dengan unsur-unsur penyusunnya. Perbandingan massa unsur-unsur penyusun senyawa ini selalu tetap. Kemudian senyawa tidak dapat diuraikan lagi menjadi unsur-unsur penyusunnya dengan cara fisika, tetapi harus dengan reaksi kimia. Berdasarkan asalnya, senyawa dibedakan menjadi dua, yaitu senyawa organik, ini berasal dari makhluk hidup, dan senyawa anorganik, ini berasal dari bukan dari makhluk hidup. Kemudian campuran. Campuran adalah suatu materi yang tersusun atas dua atau lebih zat dengan komposisi tidak tetap dan masih memiliki sifat zat asalnya. Ini terbagi menjadi campuran homogen dan campuran heterogen. Campuran homogen ini contohnya air ditambahkan dengan gula dan diaduk. Setelah pengadukan tidak akan terlihat lagi mana airnya, mana gulanya. Jadi tampak homogen atau serba sama. Sedangkan campuran heterogen contohnya adalah air ditambahkan dengan pasir. Setelah pengadukan maka pasir masih tetap terlihat. Nah, yang seperti itu dinamakan campuran heterogen. Untuk campuran ini dapat dipisahkan dengan beberapa cara. Yang pertama filtrasi atau penyaringan, ini berdasarkan perbedaan ukuran partikel. Yang kedua dekantasi, yang ketiga sentrifugasi, kemudian evaporasi dan kristalisasi, kemudian distilasi atau penyulingan. Ini berdasarkan perbedaan titik didih. Kemudian yang terakhir adalah kromatografi. Untuk lebih jelasnya, kalian nanti bisa mempelajari lebih lanjut pemisahan campuran. Sekian penjelasan tentang klasifikasi materi. Untuk yang terakhir nanti ada penugasan. Penugasannya berupa kegiatan eksperimen yang akan saya share di Edmodo. Silahkan kalian nanti buka Edmodo-nya. Sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.